Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan semuanya, kembali lagi kita di channel YouTube Ruang Belajar Siswa. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi materi PPKN kelas 11 yang berjudul Tata Hukum di Indonesia. Ayo mari kita simak bersama-sama materi berikut ini. Adanya proklamasi kemerdekaan menandakan bahwa Indonesia telah menentukan nasib bangsanya, mengatur dan menyusun negaranya, serta menetapkan tata hukumnya sendiri di dalam rangka mewujudkan perjuangan menuju masyarakat Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera. Tata hukum di Indonesia ditandai sejak adanya proklamasi kemerdekaan. Hal tersebut dapat disimpulkan dari bunyi proklamasi berikut. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Dari kata pemindahan kekuasaan, maka dapat dimaknai bahwa adanya pemindahan kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif yang pada saat itu berada di tangan penjajah. Proklamasi kemerdekaan menjadi sebuah tonggak sejarah berpindahnya ketiga kekuasaan tersebut ke pemerintahan Indonesia. Jadi sebagai wujudnya, pada tanggal 18 Agustus 1945, lahirlah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai sebuah konstitusi negara di Indonesia. Selanjutnya, tata urutan peraturan perundang-undangan. Jadi, untuk mengatur masyarakat dan menyelenggarakan kesejahteraan umum seluruh rakyat Indonesia, pemerintah Indonesia ini mengeluarkan berbagai macam peraturan negara yang disebut dengan peraturan perundang-undangan. Di sini terdapat bentuk dan tata urutan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia menurut Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, di mana dapat kita lihat pada slide berikut ini. Tata urutan yang pertama itu ada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 merupakan hukum dasar di dalam peraturan perundang-undangan dan disahkan sehari setelah proklamasi kemerdekaan, yaitu pada tanggal 18 Agustus 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 telah mengalami 4 kali rangkaian amandemen atau perubahan di dalam sidang umum MPR, yaitu pada tahun 1999, tahun 2000, yang ketiga tahun 2001, dan yang keempat tahun 2002. Perubahan tersebut mengakibatkan adanya penambahan maupun penghapusan pasal di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ketentuan perubahan Undang-Undang Dasar diatur di dalam Pasal 37 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kemudian, yang kedua ada ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat atau biasa disingkat dengan TAP MPR. Ketetapan MPR merupakan putusan MPR yang ditetapkan di dalam sidang MPR. Kemudian, putusan MPR ini terdiri atas 2 macam, yaitu yang pertama ada ketetapan, artinya putusan MPR yang mengikat baik ke dalam atau keluar majelis saja. Yang kedua, keputusan, yaitu MPR yang mengikat ke dalam majelis saja. Ketetapan MPR menjadi rujukan di dalam pembentukan dan penerapan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berada di bawahnya, yaitu undang-undang atau perpu, peraturan pemerintah, perpres, serta perda provinsi dan perda kabupaten atau kota. Lalu tata urutan yang ketiga itu ada undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Undang-undang adalah peraturan perundang-undangan
yang dibentuk oleh DPR dengan persetujuan bersama Presiden. Kemudian peraturan pemerintah pengganti undang-undang adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa. Jika terdapat peristiwa genting yang memaksa, maka Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Kemudian ada undang-undang mempunyai kekuatan hukum yang mulai berlaku berdasarkan fikti. Artinya, setiap orang itu dianggap telah mengetahui adanya suatu undang-undang, sehingga setiap orang tidak boleh membela diri dengan alasan karena belum mengetahui undang-undang yang berlaku. Kemudian, di dalam peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu, Presiden di dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa berhak menetapkan Perpu. Hal ini tercantum di dalam pasal 22 ayat 1. Perpu itu harus mendapatkan persetujuan dari DPR. Apabila DPR setuju, maka Perpu itu akan menjadi sebuah undang-undang. Kemudian, apabila DPR tidak setuju, Perpu itu harus dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Yang keempat ada peraturan pemerintah atau PP. Peraturan pemerintah adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya. Kemudian karakteristik peraturan pemerintah yaitu sebagai berikut. Yang pertama, ada peraturan pemerintah itu tidak dapat dibentuk tanpa ada undang-undang yang menjadi induknya. Kedua, peraturan pemerintah tidak dapat mencantumkan sanksi pidana apabila undang-undang yang bersangkutan tidak mencantumkan sanksi pidana. Ketiga, ketentuan peraturan pemerintah tidak dapat menambah atau mengurangi ketentuan undang-undang yang bersangkutan. Yang keempat, peraturan pemerintah dapat dibentuk meski ketentuan undang-undang yang bersangkutan tidak memintanya secara tegas. Yang terakhir, ada ketentuan peraturan pemerintah berisi peraturan atau gabungan peraturan dan penetapan. Yang kelima, ada peraturan presiden atau Perpres. Hal ini baru dibentuk dan ditegaskan di dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004. Sebelum Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 disahkan, dikenal dengan istilah keputusan presiden atau Kepres. Kemudian, setelah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 disahkan, maka diganti menjadi Peraturan Presiden. Perubahan tersebut bertujuan mempertegas apakah peraturan tersebut bersifat pengaturan atau penetapan. Karena apabila berbentuk peraturan atau pengaturan, berarti berlaku secara terus-menerus. Akan tetapi apabila berbentuk keputusan, berarti hanya berlaku sekali selesai. Jadi, peraturan presiden adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh presiden untuk menjalankan perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dalam menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan. Yang keenam, ada peraturan daerah provinsi atau dikenal dengan Perda Provinsi. Peraturan daerah provinsi adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD provinsi dengan persetujuan dari gubernur. Yang terakhir, ada peraturan daerah kabupaten atau kota, yaitu peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD kabupaten atau kota dengan persetujuan dari bupati atau wali kota. Itulah ketujuh tata urutan peraturan perundang-undangan nasional. Sekian materi PPKN yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Terima kasih.